Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Balik lagi sama kami kelompok 5 dengan judul Sifat Fisik Buah-buahan. Yang dimana anggotanya saya sendiri, Nabil Sorebarus dengan NIM 2103033, Fidela Pazaria 2103002, Aina Hidayat 2103012, Agnes Caroline 2103035, Diva Iswanda 2103039. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan definisi buah-buahan. Buah-buah adalah suatu produk dari tanaman yang dapat dimakan dalam keadaan segar ataupun terolah atau proses, dan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Buah-buahan merupakan suatu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri karena buah-buahan menyimpan banyak zat yang memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Nilai gizi secara khusus dari buah-buahan terletak pada penyediaan vitamin-vitamin, khususnya vitamin C atau asam askorbat, karoten, provitamin A, berbagai macam vitamin B, khususnya asam folat, dan mineral-mineral khususnya unsur-unsur kalsium dan besi. Kemudian sifat fisik. Pada setiap bahan pertanian tentulah memiliki sifat fisik tersendiri, baik itu bentuk, struktur, ukuran, warna tekstur, dan penampakan. Jika sifat fisik dari bagian buah dan sayur berbeda, maka hal ini dapat disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor alami, faktor lingkungan, maupun faktor dari perlakuan. Sifat fisik juga mempengaruhi penerimaan konsumen, pengemasan, distribusi, dan proses pengolahan. Yang dimana kami mengukur sifat fisik-fisik dari buah tersebut. Yang pertama ada pengukuran diameter yang kami gunakan penggaris. Selanjutnya ada untuk mencari berat dari setiap buah, kami mengukur masanya dengan cara menimbang. Setelah itu pengukuran volume dengan membandingkan volume air sebelum dimasukkan buah dan setelah dimasukkan buah. Baiklah, berikutnya di sini telah kami sajikan tabel hasil yang kami peroleh dari pengukuran yang telah kami lakukan pada praktikum. Adapun indikator-indikator yang kami lihat, yaitu di sini ada nilai dari D mayor, D moderat, dan D minor, kemudian ada nilai dari volume dan berat. Nah, nantinya dari hasil pengukuran diameter masing-masing bahan, dari pengukuran volume dan beratnya, dapat kita peroleh untuk mencari nilai AMD, GMD, kebulatan atau sphericity, dan massa jenis atau bulk density dari masing-masing bahan. Adapun untuk masing-masing bahan, ada yang kami menggunakan 3 dan ada yang menggunakan 5 sampel. Adapun untuk bahan-bahan yang kami gunakan, yang pertama ada rambutan, salak, kuini, pisang, jeruk, kemudian ada buah duku, alpukat, anggur, dan ada buah jambu air, terong Belanda, jeruk nipis, dan yang terakhir ialah buah jambu merah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari hasil yang setelah dibacakan oleh Agnes, kita mendapatkan pembahasan yang sama seperti yang dibilang Agnes, yang pengamatan kami mengenai sifat fisik buah ini untuk mengukur panjang D mayor, D moderat, D minor dari setiap bahan dengan menggunakan penggaris atau jangka sorong, pengukuran dimensi, diameter buah, panjang buah, di mana diameter pada masing-masing buah kami lakukan sebanyak 3 sisi. Pengukuran ini untuk menentukan ukuran dari sampel. Dari data yang telah diperoleh, masing-masing bahan memiliki ukuran yang berbeda. Adapun untuk yang dikatakan tadi untuk mendapatkan AMD dan GMD, kalau ingin mendapatkan AMD dengan rumus D mayor dikalikan D minor, ditambah D minor ditambah D moderat dibagi 3. Sedangkan GMD itu rumusnya D mayor dikali D moderat dikali D minor dipangkatin 1/3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengukuran volume produk pertanian merupakan salah satu cara untuk menentukan sifat fisikawi benda padat.
Beberapa bentuk benda padat dapat diukur berdasarkan ukuran fisik bentuknya atau berdasarkan ukuran sisi-sisinya. Namun, beberapa jenis bahan pertanian cenderung berbentuk tidak menentu, sehingga volumenya tidak dapat dihitung berdasarkan ukuran fisiknya. Pengukuran berat sampel dilakukan dengan menggunakan timbangan digital, yaitu dengan cara sampel yang telah bersih diletakkan di atas timbangan, kemudian berat sampel dapat dilihat dan dicatat dalam satuan gram. Kesimpulan yang dapat diambil ialah yang pertama, jambu merah dan jambu biji memiliki nilai kebulatan yang hampir mendekati satu sama lain, yaitu 0,69 untuk jambu air dan 0,67 untuk jambu merah. Yang kedua, nilai density terbesar ada pada jambu air, yaitu 2,02. Yang ketiga, yaitu pisang dan salak memiliki bentuk bahan yang jauh dari bulat karena sphericity pisang 0,03 dan Queenie 0,2. Secara nyata, hal tersebut juga terbukti bahwa pisang dan salak memiliki bentuk memanjang dan jauh dari bentuk bulat. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang sifat fisik buah-buahan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang tentang pengamatan kami. Kami ucapkan terima kasih.